Saya langsung ke Babe Haikal. Ini Babe, kita akan tampilkan bersama cuplikan mengenai temuan-temuan dari kepolisian di lapangan yang tadi sedang didalami oleh Mabes Polri. Kita lihat Irjen Fadil beberkan barbuk teroris, ada FPI dan Habib Rizik. Maksudnya ini di KTA tersebut ada stempel organisasi yang dimaksud ini. Pandangan Anda seperti apa, Babe Haikal? Terima kasih penjelasan dari Pak Argo yang diawali. Terima kasih, selamat malam Pak Argo. Dan juga Bang Beni, Bang Ade Armando, dan guru saya Pak Anwar Abbas yang saya hormati. Begini diawali dulu. Presiden Jokowi dengan tegas menyampaikan bahwa terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Menyikapi dari situ dulu. Dan sebagai umat Islam yang mengerti dan memahami di mana Quran, hadis, dan para sahabat adalah satu paket, perlindungan kepada gereja, perlindungan kepada eksistensi gereja, baik sinagoga, gereja, pura, wihara, itu ada dalam Islam dan berlaku sampai sekarang, bahkan tertulis di Wa'dal Umariyah, perjanjian yang Umar bin Khattab buat dan berlaku selama-lamanya sepanjang masa di setiap daerah. Itu dulu yang dipegang. Artinya pelaku, saya sangat keberatan dengan Twitter, dengan Facebook, dengan Instagram yang menulis bahwa ini ada hubungannya dengan Islam, ini ada hubungannya dengan organisasi tertentu. Ini mesti yang ditertibin lebih dulu. Twitter yang mana yang Anda maksud, Babe Haikal? Termasuk Twitter Bang Ade Armando dan Twitter yang lain. Karena orangnya nggak hadir, saya nggak sebut. Tapi Bang Ade Armando mengatakan apakah tidak percaya dengan Islam radikal. Nah, kata-kata Islam itu masih ada. Gitu loh. Walaupun kita paham, nah ini dia. Ya. Kita coba tampilkan ini Twitternya. Saya bacakan Bang Ade Armando ya. Ada sebuah ledakan terjadi di depan gereja Katedral Makassar. Bom meledak sebelum pelaku masuk ke gereja. Masih tidak percaya ada Islam radikal? Tanda tanya. Jadi kalimatnya sebenarnya biasa. Apa yang Bang Ade Armando sampaikan biasa. Dalam kalangan akademisi, oke. Islam radikal memang fakta di lapangan masih ada orang-orang yang salah pikir dengan Islam. Tetapi kalimat itu nggak elok ditampilkan di muka publik. Di muka umum nggak elok. Begitu. Dan ini akhirnya judulnya terorisme dan stigma agama, embel-embelnya Islam lagi. Padahal kan presiden kan bilang tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Dan bagi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada konsep bunuh diri dalam Islam, tidak ada sama sekali. Yang kedua, tidak ada juga konsep sebuah bernegara dalam Islam itu nggak ada. Yang ada semuanya hanya adalah berlaku keadilan. Kerajaan boleh Saudi Arabia, yang penting adil. Republik boleh di Irak, yang penting adil. Di Indonesia udah paling tepat Pancasila karena meniru plek apa yang terjadi di masa pembentukan Madinah oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada Quran, ada hadis, tapi Nabi Muhammad menggunakan 47 pasal perjanjian Madani. Di Indonesia ada Quran, ada hadis, ada orang Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, maka digunakanlah Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan dalam hidup bernegara di Bhinneka Tunggal Ika. Babe Haikal, ini udah jelas patut itu ditanggapi gitu tadi. Twitternya Ade Armando sudah kita tampilkan jelas. Maksudnya apa ini Bang Ade ya, Armando? karena ada kata-kata Islamnya itu akhirnya jadi lagi, jadi rame lagi. Ada cap label agama Islamnya tersebut. Sudah betul, gini aja deh. Kalau saya bilang, ikutin aja Twitter Humas Polri. Apa kata Humas Polri, Bang Argo? Ya, Bang Argo masih mendengar ya? Masih tersambung bersama kami. Masih tersambung ya. Coba lihat, stop berita soal terorisme. Tidak perlu lagi di-share, apalagi dengan potongan tubuh korban, apalagi dengan bentuk ledakan, hentikan. Akhirnya apa? Karena liar, uncontrollable, semua orang bisa membaca. Yang bijak apa? Ya saya mencontohkan di Twitter saya, bahwa tidak ada hubungannya antara agama apapun dengan terorisme, dan membunuh satu jiwa, berarti membunuh semua jiwa, dan menyelamatkan satu nyawa, berarti menyelamatkan semua nyawa. That's it, clear, selesai gitu. Bang Ade, tidak ada hubungannya sama sekali bom bunuh diri, terorisme dengan agama apapun, Bang Ade. Ya, kita harus berhenti denial ya, Pak Haikal. Kita berusaha melarikan diri dari sebuah fakta bahwa agama, dalam hal ini misalnya Islam, itu memang di berbagai tempat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu sudah digunakan sebagai landasan bagi kekerasan.
Contoh terbaiknya ISIS. Islamic State, kalimatnya sejak awal Islamic State. Kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh even Osama bin Laden misalnya dengan Al-Qaidanya, itu semua merujuk pada ayat-ayat Al-Quran. Saya Muslim, saya tidak percaya bahwa Islam memerintahkan terorisme. Kalau itu pasti, ya. Tapi apakah tidak kita akui bahwa ada banyak ajaran Islam yang dengan sengaja digunakan untuk menjadi landasan bagi kekerasan dan penindasan dan pembunuhan dan pemboman dan seterusnya. Coba kita pelajari si dua orang ini, si pasangan teroris ini. Kalau kita pelajari, bagaimana mungkin orang-orang ini dengan sengaja membunuh diri mereka. Saya yakin di kepala mereka, konsep mereka itu bukan konsep bunuh diri. Jadi salah sekali kalau kita mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada bunuh diri. Dia itu adalah semacam para pejuang di Palestina atau di Irak yang dengan sengaja meledakkan diri di hadapan tank Israel misalnya. Apakah mereka bunuh diri? Bukan. Mereka sedang berjuang. Nah, dalam hal ini saya merasa orang-orang seperti dua orang di Makassar ini, di kepala mereka adalah mereka sedang berjuang. Mereka merujuk pada ajaran-ajaran yang barangkali bukan datang dari kepala mereka sendiri. Walaupun katanya si bapak itu adalah seorang guru ya. Tapi saya duga karena ada pemuka-pemuka agama yang terus menginjeksikan ke kepala mereka pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan bahwa kalau Anda seorang muslim yang baik, maka Anda bahkan harus rela melepaskan nyawa Anda untuk memperjuangkan fisabilillah, berjuang atas nama Allah. Bang Ade, jadi Anda yakin ada mastermind yang mengontrol mereka, patuh akan itu, meyakinkan mereka bahwa mereka benar? Gini, istilah mastermind itu seolah-olah ada satu orang di atas sana entah siapa di puncak yang mengatur segalanya. Kalau kita pelajari tentang terorisme, kita akan menemukan fakta bahwa sekarang bentuknya sudah beragam. Misalnya saja JAD ini, siapa yang pernah dengar JAD? Nggak pernah ada yang tahu JAD itu siapa. Tiba-tiba dia ada, ya. Jadi ada begitu banyak organisasi, ada yang disebut lone wolf, ada macam-macam. Nah, orang-orang ini apa yang menyamakan mereka? Benang merah apa yang mempersatukan kelompok-kelompok tersebut? Cara berpikir keagamaan mereka itulah yang menurut saya menjadi masalah. Begini Bang. Tapi untuk mengatakan bahwa kalau kita sampai mengatakan bahwa oh itu nggak ada hubungannya, buat saya ada masalah di situ. Karena kalau kita tidak bicarakan tentang apa sumber dari kebencian mereka, kebiadaban mereka, kita nggak akan lari kemana-mana. Kita akan cuma bicarakan mereka adalah orang bodoh, orang yang barangkali sinting, sakit jiwa, yang adalah tidak. Begini Bang, begini Bang. Apa yang Bang Armando katakan ini adalah konsumsi akademisi. Di dunia Twitter itu semua orang tuh baca dan lihat. Teror, ledakan, bom, Islam. Itu nggak bagus Bang. Masyarakat kita tuh akhirnya tuh oh ada ya. Saya membenarkan loh ya. Ya, untuk bukan di Twitter ya, saya membenarkan bahwa ada orang yang meracuni pikiran orang ini, ada gitu loh. Tapi di ISIS, di Suriah, mereka melakukan kebiadaban dalam pembunuhan itu ada gitu loh. Tapi nggak usah dibawa-bawa ke Indonesia Bang. Dan ini bukan konsumsi publik. Yang benar, maaf yang benar, saya pernah datang di daerah Bekasi. Islamic Center Bekasi. Ini ada orang yang namanya, saya ingat namanya Sofyan something, saya lupa. Orang ini jelas-jelas mempropagandakan ISIS dan membuat semua jamaah itu seolah-olah itu ISIS benar. Dan saya hadir, saya duduk di samping mereka, saya duduk ke depan dan saya bantah habis-habisan si Sofyan ini bahwa ISIS itu bukan Islam, ISIS itu jahat. Saya kembali ke perjanjian Madinah di mana Nabi Muhammad wajib menjaga itu semua. Bahkan Umar bin Khattab wajib menjaga gereja, tidak boleh mengganggu keberadaannya. Saya sampaikan seperti itu. Itu kalau enggak, itu semua orang itu bisa terpengaruh dengan dia. Nah, apakah ini saya sampaikan ke publik? Enggak tuh. Jadi Bang Armando, bijaklah dalam menulis, tidak perlu semua diungkap ke publik, walaupun itu benar. Saya pikir justru Anda salah. Kalau ada ajaran-ajaran semacam itu menyebar, kewajiban kita sebagai Muslim untuk mengkonfrontir itu. Kan saya contohin. Jadi saya katakan begini, kan ya. Saya contohin. Sebagai contoh. Saya contohin begini. Sebagai contoh. Ini loh, Islam nggak boleh Giliran begini saya ya. kasih contoh boleh kita nggak? kasih contohnya. Kita dengarkan Oke. dulu contohnya.
ini salah satu alasan yang menyebabkan seorang muslim itu boleh berperang dan membunuh orang apa? Kalau mereka harus berhadapan dengan kaum kafir misalnya. Enggak Nanti salah dulu, juga. nanti dulu, sebentar. Nggak sebentar. boleh. Sebentar. Publik ini. Sebentar. Tadi siapa? Ustadz Nabil sudah Habib Nabil mengatakan Al-Musawa. kafir itu ada banyak tingkatannya. Ada kafir yang harus dilindungi sampai kafir yang harus diperangi. Nah sekarang bayangkan apa yang masuk dalam kategori kafir yang harus diperangi. Misalnya saja adalah kelompok-kelompok yang dengan sengaja memusuhi Islam. Nah sekarang bayangkan kedua pria dan wanita itu, pasangan itu di kepala mereka adalah kenapa saya harus berperang? Karena lawan saya adalah kelompok kafir yang memerangi jalan Allah, memerangi perintah Allah. Karena itu kita harus melawan orang-orang yang setiap hari secara terbuka melalui media sosial, melalui barangkali ceramah agama yang mengatakan misalnya pemerintah Indonesia adalah pemerintahan zalim. Pemerintah yang menindas umat Islam, yang menangkapi, membunuhi orang-orang Islam. Karena kalau kita percaya bahwa pemerintah kita sekarang ini adalah pemerintah yang memang menindas, menzalimi, membunuhi, menangkapi para ulama Islam, maka wajar ada orang-orang semacam ini mengatakan bahwa saya harus berperang melawan pemerintahan semacam ini. Nah, Babi Haikal seharusnya melawan orang-orang semacam ini. Katakan kepada publik, stop menyebarkan kebencian semacam itu. Nah dalam hal ini saya menganggap si dua pasangan pembom ini, pengantin bom ini, itu korban. Mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang barangkali sekedar tulus saja ingin membela agama dia. Tapi selama ini mereka itu terpengaruh Pemikiran oleh yang keliru. para Bang sangat Ade, keliru Bang jelas. Armando. Yang mengatakan bahwa pemerintah ini zalim, menindas orang Islam, membunuh orang Islam. Kalau saya jadi orang Islam dan saya tahu pemerintah saya semacam itu, saya akan perang. Tapi kan bohong itu. Itu yang patut kita tangkal. Itu yang keliru, yang sangat sesat seperti itu. Yang Itu ditelan harus kita mentah-mentah oleh lawan. mereka. Harus kita lawan. Dampaknya dari selalu melabelkan ke Islam, dampaknya itu justru akan menciptakan permusuhan baru. Enggak, memang Islam. Enggak, contohnya begini Bang, kalau Memang orang Islam yang melakukannya. nggak bisa dikatakan agama. Enggak, saya nggak bilang agamanya. Ya, tapi Orang Islam. Islam, kalimatnya apa tadi? Apa tidak ada siapa yang bilang tidak ada Islam radikal kan? Iya. Oke. Kan Kita Islam sambil dengan tampilkan lagi kategori Twitternya Bang Ade. Sambil kita radikal. tampilkan Kata lagi Twitternya Presiden Bang Ade. Jokowi tidak ada hubungannya antara terorisme dengan agama apapun. Jadi nggak usah sebut-sebut gitu loh. Enggak ada, memang agama Islam itu jelas tidak mengajarkan terorisme. Kalimat Bang Ade. Masih tidak percaya ada Islam Islam radikal, tanda tanya. Saya tidak mengatakan Islam itu Yang dengan sendiri. dipermasalahkan Babi Haikal, kenapa ada cap Islamnya, Mas Adi Armando? Ya Tadi memang, posisinya itu. memang Islam yang radikal, Islam yang damai banyak, Islam yang baik hati banyak, Islam yang rahmatan ilil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam itu banyak. Masalahnya, Bang Andro dan Bang Ade, sekali lagi saya katakan, kalimat ini nih nggak salah. Kalau lihat ranahnya dong gitu loh. Ini kalau di ranah publik dan umum seperti ini, itu menimbulkan masalah baru. Terjadi lagi, oh ternyata Islam begitu. Bagi orang-orang yang belum tahu terhadap Islam. Yang mesti Bang Armando lakukan, Justru nih sebentar, jangan dipotong dulu. Yang mesti Bang Armando lakukan adalah tampilkan perjanjian Madinah yang penuh damai. Tampilkan perjanjian yang saya tampilin di mana-mana. Dan ceramah saya mengatakan, di mana-mana mengatakan bahwa itu adalah terorisme. Dan itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Karena Islam mengharamkan bunuh diri. Saya nggak sependapat. Di Palestina juga boleh, nggak ada. Dalam Islam nggak ada. Tidak ada sahabat yang bunuh diri. saya nggak bilang bunuh diri. Anda salah sekali. Lagi-lagi Anda salah menangkap apa yang saya katakan. Sebentar, Di kalau Palestina. saya aja yang langsung dengar bisa salah. Enggak, bagaimana dengan 200 juta orang di luar sana yang nggak dengar Bang Ade Armando dan menuliskan kalimat itu? Enggak, Anda Saya yang dengar aja bisa salah. Enggak, Anda tidak merepresentasikan. Tapi kita jangan ke sana-sana. Saya cuma ingin mengatakan bahwa justru saya ingin mengatakan Islam yang sesungguhnya, yang saya percaya, yang saya yakini, bukan semacam itu. Jelas sama, kita Ya, sepakat. jelas. Karena itu saya ingin katakan, Kita sepakat kalau ada hal yang itu. seperti itu bukan Islam yang sesungguhnya. Itu adalah kelompok-kelompok radikal yang tadi terpengaruh oleh ajaran-ajaran para pemuka agamanya yang harus kita perangi bersama, Babe Haikal. Yang mengatakan bahwa Islam itu ditindas, Itu Islam bukan itu Islam dibunuhi. radikal, itu orang gila, itu radikalisme, itu terorisme. Saya tanya Babe, ya,
dia itu ketika melakukan bunuh diri, di kepalanya itu ajaran apa yang di kepala dia? Mana kita tahu, karena kita nggak pernah berjumpa dan berngobrol dengan mereka. Kalau begitu ya sama saja. Kalau Bang Armando tahu isi kepalanya melarikan ya diri. dahsyat. Enggak pasti. Kan ada pelajarannya. Jangan bilang ada pasti. Oke, enggak pakai kata pasti. Saya udah kasih contoh. Ada Ini sebelah teorinya. sebentar. Ini sebelah ada saya ini teorinya. Sofyan. Dia ada ini teorinya. pelopor ISIS. Dia ini pelopor. Dan saya laporkan dia ke polisi. Dan saya katakan ini orang berbahaya. Dia telah menyiarkan begini. Itu kita tahu setelah kita duduk bersama. Dia menggunakan kata Islam tidak? Dia menggunakan ayat. Iya, itu kan saya bilang itu benar kata ya, kalimatnya. makanya, tapi saya bukan ingin untuk dana publik gitu loh. Kalau begitu ini kan persoalannya cuma bahwa kita sebenarnya sepakat. Anda cuma tidak setuju dengan saya karena menyampaikannya secara publik. Itu kan saja. Dari awal saya bilang. Kalau gitu ya selesai. Menurut saya itu selesai. Ini soal perbedaan. Kalau saya mengatakan enggak, kalimat Bang Armando di ranah kalau publik kita ingin, menciptakan stigma baru. Orang jadi semakin benci dengan Islam. Akhirnya, terorisme itu Islam. Stop kata-kata Islam itu. Sama sekali siarkan tidak. ayat. Saya siarkan ayat. Saya untuk menyikapi itu saya katakan bahwa tidak ada terorisme dalam Islam, tidak ada bunuh diri dalam Islam, dan satu membunuh saya menghilangkan menunggu nyawa kalau gitu berarti membunuh semua menunggu orang. Babe Haikal sampai menyerang, ya, mengkritik para pemuka Islam di Indonesia yang terus-menerus mengatakan, nggak semua pemuka agama Islam, tapi ada banyak pemuka Islam yang terus-menerus mengatakan bahwa Islam ditindas, Islam dizalimi, Islam itu dibunuhi. Kalau Babe Haikal sampai sekarang, kalau nanti Babe Haikal sampai berani untuk mengatakan itu salah, saya menolak itu. Saya dengan setelah hati, acara ini saya tunjukkan ya, di rekaman ini. Misalnya siapa? Tapi bukan ranah publik. Misalnya siapa? Saya nggak mau ranah publik. Saya nggak mau menciptakan perbedaan baru. Loh, orang itu ngomongnya di ranah publik. Saya nggak mau menciptakan sebuah ekses yang baru yang ke belakang. Saya duga Anda itu tidak gitu. Anda tidak. Bang Ade, kita menuju ke Pak Argo Yuwono terlebih dahulu. Pak Argo Yuwono, setelah 4 terduga teroris diamankan di Condet dan juga Bekasi, tindak lanjutnya seperti apa ini, Pak Argo Yuwono, untuk memang sampai ke akar, membedah mereka semua, mendalami dan menangkap jaringan-jaringan yang kuat dugaan tadi adalah JAD, Pak Argo? Ya tentunya kan dari pihak kepolisian selain menangkap, mengamankan, dan juga tetap memberikan suatu edukasi pada yang bersangkutan. Dan kemudian juga kita juga menanyakan atau memberi biar tahu seperti apa sih pergerakan yang mereka lakukan saat ini. Ya, misalnya ada beberapa yang dia lakukan, misalnya itu keliru, ya tetap kita luruskan gitu di sana. Tapi ini kita tetap meminta keterangan daripada mereka yang sudah kita amankan, kemudian teman-temannya saksi yang juga kita tanyakan juga. Jadi nanti kita bisa mendapatkan keterangan yang lengkap. Dan kemudian juga kita bisa mendapatkan seperti apa yang mereka lakukan. Baik, terima kasih banyak Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan dialog di studio, kami akan mengajak pemirsa menuju ke segmen lebih dekat bersama dengan Maria Assegaf yang berkesempatan berbincang langsung dengan keluarga. Ini merupakan istri dari salah satu terduga teroris yang diamankan di Bekasi, Jawa Barat. Maria. Kalau besok anak-anaknya berjuang bela Islam, setuju nggak, Bu? Reda gak, Bu? Nah besok kalau anaknya datang ke ibu, Bu, permisi mau jihad. Lu jihadnya siapa, Tong? Mau jihad, mau habaib, mau ulama. Jangan dilarang, Bu, ya. Ibu langsung angkat tangan. Sono pergi, Tong. Mudah-mudahan lu gak balik lagi. Amin. Amin. Ada ibu nanya, Beb, kok doanya begitu? Ya maksudnya biar anaknya mati syahid. Jangan anak minta izin orang tua, apa kata maknya? Ya, Tong, lu di sini aja ya, nggak usah berjuang. Udah kita doain lagi dari sini biar Habib menang. Nggak boleh begitu, Bu. Kalau anak-anak mau berjuang, dorong. Jangan takut dengan kematian. Ibu punya anak mati syahid, orangnya mati sakit di jalan Allah, dia bakal berdiri di pintu sorga. Untuk apa? Untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk sorga, sudah. Bayangkan kalau orang mati syahid, dia nunggu di pintu sorga. Ya Allah, aku ingin ayahku masuk surga, ibuku masuk surga, kakakku masuk surga, adikku masuk surga, istriku masuk surga, anakku masuk surga, mertuaku masuk surga. 70 orang dia boleh masukin, sudahlah. Subhanallah, nikmat tidak? Nikmat tidak? Jadi takut tidak mati syahid, marah tidak mati syahid,